adalah hasil inovasi yang berani dari Samsung. Smartphone 1 jutaan dengan upgrade besar dari penerus sebelumnya, Samsung A04. Ini dia, Samsung Galaxy A05. Nggak pakai S ya. Oktober 2023, Samsung telah meluncurkan HP 1 juta mereka. Ada dua sih, Samsung A05 sama Samsung A05s. Tapi di tangan gue sekarang itu adalah Samsung A05 yang nggak pakai S. HP 1 jutaan ini menurut gue adalah salah satu perusak pasar yang mana 1 juta ini sekarang dipimpin sama HP-HP kayak Itel, Poco, Xiaomi, Redmi, dan juga kayak Infinix yang mungkin ya. Dan HP ini sekarang datang dengan harga yang cukup murah, gue bilang, di 1.499.000 sampai 1.899.000. Untuk varian yang A05s-nya itu udah masuk ke pasar di 2 jutaan. Tapi untuk Samsung A05 ini masuk ke pasar yang 1 jutaan. Yang kita tahu Samsung tuh jarang banget ngasih upgrade yang besar banget di HP-HP entry mereka yang 1 jutaan. Kayak misalkan Samsung A04 kemarin, mereka cuma ngasih Helio P35 yang mana itu masih belum bisa dibilang kenceng ya kalau dibandingin sama si Helio G85 milik si Samsung ini. Oke, sebelum lanjut, giveaway 3000 subscriber gua itu masih berlanjut untuk 10 orang pemenang, karena ini yang kemarin daftar itu masih sedikit banget. Untuk 10 orang pemenang itu akan dipilih secara acak. Untuk selengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. HP gue lihat itu cantik banget, bisa dilihat dia ada sedikit pantulan-pantulan cahayanya, yang mana kalau kita lihat itu kayak ada gerigi-gerigi di bagian belakang, tapi pas kita pegang itu mulus karena dia belakangnya itu pakai polikarbonat dan juga frame yang polikarbonat. Ini jadi kayak ada desain yang looksnya mewah ya, jadi nggak kelihatan banget kalau HP harga 1 juta. Emang mungkin untuk varian Samsung yang di tahun ini mirip-mirip semua, mulai dari A54 bahkan Samsung S23 itu mirip semua yang dengan desain 3 kamera. Tapi tenang aja, karena desain si Samsung A05 ini cuma dengan 2 kamera, jadi masih bisa dilihat perbedaan antara kalian yang menggunakan Samsung A54 yang harga 6 juta sama Samsung A05 dengan harga 1 juta. Untuk bagian belakang emang gue akuin nih gampang banget kita buat ninggalin sidik jari, karena ya bisa dilihat bahannya juga polikarbonat, dan untuk bezel HP bagian depan masih terbilang tebal dibandingkan pesaing-pesaingnya. Ya mungkin maklumin aja ya, HP 1 juta nggak bisa upgrade terlalu banyak ya. Untuk kamera belakang ini udah pakai 50 megapiksel, sama kayak kakak-kakaknya juga yang rata-rata pakai 50 megapiksel dengan perekaman maksimal 1080p 60 fps. Ini udah bagus ya. Kamera di harga HP entry 1 juta udah bisa 1080p 60, karena bahkan HP mid-range di harga 3-4 juta itu masih belum nyediain 1080p 60 fps. Dan yang satu lagi nih, kamera belakang itu dia masih pakai depth sensor, jadi nggak ada kamera ultrawide ya. Walaupun ditambahin ultra wide, gue nggak yakin hasilnya bakalan bagus. Jadi ya mendingan 2 kamera kayak gini aja sih. Kamera depan agak sedikit di-upgrade dari 5 megapiksel menjadi 8 megapiksel. Untuk bagian layar masih sama kayak versi sebelumnya, yaitu pakai layar PLS LCD resolusi HD+. Untuk lebar layarnya itu sedikit bertambah dari yang sebelumnya 6,5 jadi 6,7 inch. Ukurannya terbilang besar untuk HP dengan harga 1 juta. Jadi cocok banget buat kalian yang suka nonton film ataupun buat kalian yang butuh layar-layar besar. Tapi yang perlu diperhatiin di sini, walaupun displaynya PLS LCD, tapi ini tuh masih termasuk settingan Samsung yang bagus ya. Warnanya keluar dan nggak ada warna-warna yang terlalu over atau terlalu pucat gitu dibilangnya. Jadi nggak bisa semena-mena layar PLS tuh jelek ya. Karena sekali lagi ini tuh tergantung settingan dari brand HP-nya itu sendiri. Untungnya si Samsung ini mempertahankan dual SIM mereka. Jadi untuk yang membutuhkan kartu 2 SIM dan butuh penyimpanan tambahan, jadi bisa pakai si A05 ini sebagai alternatif dari pilihan-pilihan yang ada. Tapi ya minusnya kalian nggak dapat fingerprint sensor ya, karena Samsung nggak ngasih. Untuk speaker yang cuma satu itu di bagian bawah HP ditemenin sama USB Type-C, udah Type-C tentunya, dan audio jack 3,5 mili. Sekarang pindah kita ke jeroannya. Jeroannya chipsetnya udah pakai Helio G85, yang mana Helio G85 ini adalah primadona banget di HP mid-range 2 tahun lalu. Untuk memori RAM ada yang 4 dan 6 GB. Saran gue sih kalian ambil yang 6 GB aja ya. Tapi menurut gue 6 GB itu mendingan langsung ngambil yang S-nya sih. Dan minusnya di memori ini adalah mereka masih pakai eMMC 5.1 dan belum UFS.
kenapa susah banget gitu Samsung pakai si UFS ini. Padahal brand-brand lain itu kayaknya udah pakai UFS deh, walaupun UFS-nya masih 2.2 atau mungkin ya standar gitu, tapi MMC itu menurut gua ya udah ketinggalan zaman. Jadi seharusnya Samsung bisa di-upgrade lagi ya. Untuk yang nanya sertifikasi IP atau tahan air itu masih belum ada, jelas banget karena ini HP 1 juta, nggak bisa ditambahin sertifikasi IP, karena kalau misalnya ditambahin nanti bakalan nambah lagi harganya. Konektivitas jelas masih 4G, 2G, 3G, 4G, dan masih belum bisa 5G. Dan masalahnya adalah nggak bisa WiFi sharing. Ya memang Samsung memang agak pelit WiFi sharingnya, bahkan Samsung A54 gua masih belum bisa WiFi sharing. Kayaknya emang itu cocoknya mereka kasih di flagship mereka sih, yang seri S-nya. Untuk OS bagusnya udah masuk di Android 13 dan UI-nya di One UI Core 5.1. Tentu aja Core, jadi biar lebih ringan aja kali pakai Core. Dijanjikan sama Samsung ini ada 2 tahun Android update dan 4 tahun security update. Jadi nanti si Samsung A05 ini bakalan dapat Android 15. Untuk gaming, Samsung A05 mungkin masih belum bisa mendukung gyro sih ya. Jadi nggak bisa memaksimalkan game kayak PUBG ataupun CODM. Untuk performa gamingnya, satu kata sih menurut gua, nggak kuat. Emang nggak kuat ini Samsung buat gaming berat. Tapi ada 3 game yang gue coba, Mobile Legends, Subway Surfers, sama Genshin Impact. Mobile Legends dulu kali ya. Mobile Legends gue awal buka setting di ML tuh agak kaget ketika ngelihat kata-kata ultra di settingan grafiknya. Ultra loh ini bahkan HP-HP yang mid-range aja jarang ada yang kebuka ultra. Mungkin balik lagi ini mungkin gara-gara pakai Helio ya, mungkin Helio udah bekerja sama Mobile Legends secara langsung, jadi udah kebuka ultranya. Bahkan Samsung A54 gua aja kudu nunggu 1 atau 2 bulan baru bisa kebuka ultranya. Emang agak aneh ini, emang tergantung chipset gua rasa sih. Untuk gaming di Mobile Legends pakai A05 di setting grafik ultra, gua ngerasa lancar-lancar aja sih, nggak ada masalah-masalah yang berarti. Cuma ketika lagi rame banget, FPS drop pasti kerasa. Karena frame dropnya itu kerasa banget, jadi sedikit ngeganggu ketika main game. Jadi saran gue jangan setting di ultra, mungkin setting di high aja kali ya. Untuk Subway Surf ini lancar banget 60 fps, jarang banget ada dropnya walaupun ada beberapa kali. Dan ya performa G85 ini benar-benar kerasa ketika lagi main game. Jadi menurut gue lancar-lancar aja sih untuk Subway Surf sama Mobile Legends. Dan yang terakhir, Genshin Impact. Saran gua buat kalian yang punya HP ini adalah jangan download Genshin, karena benar-benar nggak bisa kepake. Mentok cuman di 20 fps doang dan sering patah-patah frame drop. Walaupun lagi jalan biasa nih, jalan nyantai, frame drop bisa nyampe 10, bahkan kurang, bahkan lebih parah. Gameplaynya patah-patah, nggak bisa. Kalaupun kalian pengen nyerang pasti patah-patah banget ya, nggak bisa dimainin sama sekali di HP ini. Dan gua nggak nyaranin buat kalian yang main Genshin buat pakai HP ini. Kalau gaming di sini ya mentok ML sih, jadi jangan coba-coba Genshin atau Honkai di sini, nggak bisa jalan. Menurut gua nih HP ini cocok banget buat jadi hinaan kaum mendang-mending, karena banyak yang mikir kalau dapat 1.500.000 masih dapat yang lain-lain kayak misalkan Infinix atau Itel atau mungkin Poco. Dan kalau boleh jujur sebenarnya gue ngerasa kalau nih HP terlalu overhype, karena yang di upgrade itu cuma beberapa kayak misalkan kamera depan, terus kamera utama juga sama si chipset dalemannya. Jadi ya beberapa sisanya sama-sama aja, masih pakai PLS, masih pakai eMMC, dan nggak ada fitur-fitur yang menurut gua terlalu bisa dibanggakan. Jadi overhype aja gitu ngeliatnya. Tapi nggak serta-merta upgrade ini tuh percuma ya, nggak serta-merta, karena Samsung ini memang dibuat bukan untuk game-game berat. Jadi cuma kayak sehari-hari kalian buka sosmed atau misalkan kalian pengen game ringan kayak ML masih bisa di sini, dan Free Fire juga masih aman lah ya. Dan menurut gue ini adalah pertimbangan yang paling cocok ketika kalian membutuhkan HP yang memiliki baterai badak 5000 mAh. Kayak misalkan orang-orang yang kerjaannya kayak ojek online gitu bisa pakai HP ini buat HP kedua gitu, karena 5000 mAh harga juga cuma 1,5 juta. Atau buat orang-orang yang butuh HP kedua
Jadi cuma buat belajar atau cuma buat kerja-kerja yang butuh layar besar ini bisa banget. Atau misalkan buku butuh untuk anak-anak kayak anak SD sampai SMP butuh HP buat belajar, itu juga bisa. Atau orang tua yang biasanya butuh UI yang mudah, kayak UI Samsung kan yang mudah banget, terus ditambah nggak ada iklan. Nah, oke, gitu aja impresi awal gue tentang Samsung A05. Kalian tunggu review selanjutnya di channel gue. Jangan lupa kirim keluhan kalian di kolom deskripsi. Gue Ilham dan sampai jumpa.